Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita masih membahas berkaitan dengan komputer. Tepatnya adalah perkembangan komputer di dalam dunia kesehatan. Oke, kita langsung ke materinya. Kita awali dari peran komputer dalam dunia kesehatan. Ada beberapa hal yang teman-teman harus ketahui dan pahami. Yang pertama, ternyata dunia teknologi komputer masuk ke dunia kesehatan tidak seiring dengan awal mulanya komputer diciptakan. Artinya ada jeda waktu dari awal komputer diciptakan sampai digunakan di dalam dunia kesehatan. Kemudian berikutnya, peran komputer dirasakan tidak hanya oleh user atau penggunanya saja, tetapi juga oleh instansi yang terkait seperti klinik, puskesmas, dan rumah sakit. Kemudian juga peran komputer harus dirasakan juga oleh pasien. Artinya, peran komputer itu dimanfaatkan oleh seluruh elemen di dunia kesehatan, baik pengguna, kemudian instansi, maupun pasiennya itu sendiri. Oke, berikutnya, peran komputer dirasakan oleh pasien. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Yang pertama berkaitan dengan pasien safety. Teknologi komputer mendukung keselamatan pasien. Kemudian teknologi komputer seperti mata pisau. Artinya kalau digunakan sesuai dengan prosedur, jelas memiliki banyak sekali manfaatnya. Tetapi kalau penggunaannya tidak sesuai dengan prosedur, jelas akan merugikan pasien itu sendiri. Kemudian yang kedua, peran komputer dirasakan pasien di dalam administrasi kesehatan. Mulai dari pendaftaran serta menghimpun data berupa laporan kunjungan pasien, data demografi. Itu adalah manfaat dari komputer yang dirasakan pasien di bidang administrasi kesehatan. Kemudian yang ketiga, di bidang farmasi, pasien juga menerima manfaat dari peran komputer. Salah satunya manajemen obat, berupa pengadaan obat, kemudian mengetahui keluar masuk obat, serta mengatur keberadaan obat. Kemudian berikutnya, penyimpanan data pasien. Penyimpanan berkas rekam medis. Contohnya, ada juga yang menggunakan smart card. Nah, ini adalah penyimpanan berkas rekam medis. Kemudian, manfaatnya memudahkan pemanggilan data pasien. Karena jumlah pasien itu lumayan cukup banyak ya. Kalau kita lakukan pemanggilan data secara manual ya jelas akan memerlukan waktu. Dengan adanya komputer, jelas memudahkan proses pemanggilan data. Kemudian penelitian, data rekam medis dapat digunakan untuk penelitian di sini ya. Kemudian selanjutnya, alat pengambil keputusan. Nah, ini yang banyak sekali peran komputer digunakan ya. Salah satunya jelas memutuskan diagnosis, kemudian digunakan untuk terapi, kemudian digunakan sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan atau yang harus dilakukan. Kemudian yang terakhir, electronic health record dan electronic management record. Ini semuanya berkaitan dengan catatan klinis perorangan, baik belum digunakan maupun yang sudah diolah atau digunakan. Oke, ini adalah beberapa peran komputer yang dirasakan oleh pasien. Kemudian berikutnya, kita akan menekankan
kepada alat pengambil keputusan. Contohnya apa saja yang termasuk ke dalam alat pengambil keputusan? Yang pertama, sistem computerized axial tomography atau CAT, berguna untuk menggambar struktur otak dan mengambil gambar seluruh organ tubuh yang tidak bergerak menggunakan sinar X. Kemudian, sistem Dynamic Spatial Reconstructor DSR ini berguna untuk melihat gambar dari berbagai sudut organ tubuh secara bergerak. Kemudian selanjutnya ada Single Photon Emission Computer Tomography. Ini merupakan sistem komputer yang mempergunakan gas radioaktif untuk mendeteksi partikel-partikel tubuh yang ditampilkan dalam bentuk gambar. Berikutnya juga ada Position Emission Tomography atau PET, merupakan sistem komputer yang menampilkan gambar yang mempergunakan isotop radioaktif. Selanjutnya ada Nuclear Magnetic Resonance NMR, yaitu teknik mendiagnosa dengan cara memagnetikkan nukleus pusat atom dari atom hidrogen. Kemudian ultrasonografi USG adalah suatu alat dalam dunia kedokteran yang memanfaatkan gelombang ultrasonik yang kemudian hasilnya ditampilkan dalam layar monitor berupa gambar 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Kemudian berikutnya, helical CT scan adalah alat untuk pemeriksaan organ tubuh secara komputerisasi dengan potongan transversal, koronal, sagittal, paling kecil jarak antara potongan 3 mm. Kemudian yang terakhir, Magnetic Resonance Imaging MRI adalah alat untuk memeriksa organ tubuh secara komputerisasi dengan potongan transversal, koronal, dan sagittal. Oke, ini adalah beberapa contoh alat pengambil keputusan. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.